استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الفاتحة إلى روح سادتنا أهل كسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب بن الحسن والحسين وخصوصا لرسولنا الإمام المهاجر اللهم بن عيسى ونور سن سعد العظيم الفاتح المقدم محمد بن علي بعلوي ولا رشيح أبو بكر بن سالم وإلى رشيح مولانا رشيد البنجري وإلى الشيخ العلم الإمام العارف الله محمد زين بن عبد الغني وإلى صاحب البردان الإمام أبو البوصيري وخصوصا سيدي وشيخي ثم إلى جميع سادتنا تربه بشر على الزنب والنفرائط وعبد الوصول مفراحهم ثم إلى روح كافة عباد الله الصالحين والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج عن المسلمين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولد وعافية علمنا وسيدي وشيخنا علمنا من داعي الله من حديث من هذا الشيخ الوضع سليم في خير ولد وعافية وسلم بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم ارزقنا علما لدنيا مشرب الصاف الهنية وهاب يا غني اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا من أنفع المسلمين للمسلمين وأبرك المسلمين على المسلمين قرة العين لسيد الكونين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita dipertemukan kembali di bulan Rajab, yaitu bulan yang sangat mulia ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu Wa Taala dan Sya'ban itu adalah bulanku dan Rajab dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Nah, jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Taala dipertemukan kembali dengan bulan Rajab, yang mana disebut Rajab tadi adalah bulannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala terkhusus di bulan Rajab, untuk memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tentunya seorang manusia itu kada terlepas daripada dosa, ya. Nah, baik itu dosa zahir ataupun dosa batin. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa minta ampun lawan Allah Ta'ala, harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun nang seorang manusia nang terjaga daripada dosa, beliau pun tetap membaca istighfar dalam setiap harinya 100 kali. Nah, Nabi Muhammad tuh nang kada dosanya, ya coba istighfar juga. Nah, apalagi kita ini nang memiliki istilahnya lautan dosa, nah, masa kada istighfar. Memang istighfar itu saben hari disuruh ya, karena setiap saat, akan tetapi terlebih lagi di bulan Rajab itu harus kita labihi pada biasanya. Nah, mungkin dalam setiap hari mungkin kita 100, nah usahakan ketika di bulan Rajab ya 150 kan, atau 100 atau 170 kan, atau sampai 200 sampai 300. Usahakan gitu ya kan. Nah, karena diantara amalan yang sangat bagus untuk dibaca di bulan Rajab ini yaitu adalah Rabbil Firli
warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan kasihilah aku, wa tub alayya dan terimalah taubatku. Nah, ampuni aku, nah terimalah taubatku. Nah, jadi di dalam zikir ini mencakup minta ampun, minta rahmat, kasih sayang lawan Allah, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni dan taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Zikirnya ini handap saja kan, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, dibaca sebanyak 70 kali. Nah, dibaca di siang hari dan di malam hari. Nah, jadi 70 siang, 70 malam. Nah, membacanya tuh bisa aja hendak imbah sampai yang subuh. Nah, jadi tuntung subuh orang bawiritan biasanya kali. Nah, baca seorang Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, itu untuk jatah siang. Nah, misalnya kada tak baca imbah subuh, yang ada bapak juga tak imbah zuhur. Yang penting dalam siang hari itu tadi, dalam 12 jam itu jangan sampai terlewatkan membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, itu bagus benar ya kalah. Nah, di siang hari, kemudian di malam hari dibaca juga pulang, mulai imbah maghrib kah misalnya, nah, bisa, atau hendak imbah isya kah bisa juga. Nah, jadi dalam seharian semalaman, siang 70, malam 70 baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan barakat bulan Rajab ini seluruh dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di bulan Rajab ini terjadi peristiwa agung, peristiwa mulia, yaitu yang sangat berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW dan diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Nabi Muhammad ini mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan roh dan jasadnya. Nah, bertemu dengan Allah, melihat zatnya Allah dengan roh dan jasadnya. Nah, sehingga pada saat itu ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Ta'ala, diwajibkanlah kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya Nabi Muhammad sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 adalah ini hadiah yang sangat besar daripada Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. 5 kali aja dalam sehari dan semalaman. Nah, tentunya ya kalau ini adalah pengagungan, istilahnya sebuah kemuliaan ketika Allah Ta'ala mempersilahkan hamba-hambanya untuk menghadap kepadanya dalam sehari itu 5 kali. Nah, luar biasa ya kalau kita menghadap Allah Ta'ala 5 kali dalam sehari. Nah, kalau misalnya orang yang berisi jabatan di dunia lah, artinya orang yang mungkin berpengaruh di dunia, entah karena kasugihannya, entah karena jabatannya, kemudian ini itu mau undang kita ke rumahnya, jadinya ayo datangin ke rumahku, kainnya bila ikam datang ke rumahku, ku beri duit, ku beri istilahnya gawian, ku beri sarabannya aing sambako, nah beres teh misalnya kalau gula sarabaan. Nah, jam saya ini, waktunya saya ini, maka saya kita datang ya Allah. Nah, mungkin Mbak Andre orangnya. Nah, datang ke rumah itu. Nah, ini dalam hal dunia aja. Nah, apalagi masalah akhirat. Nah, ketika Allah memanggil kita, ya kalau ketika Allah Ta'ala mengundang kita untuk memenuhi panggilannya, nah, tentu Allah Ta'ala akan memberikan satu hal yang sangat besar lawan kita. Nah, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Yaitu adalah syurganya. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatarin ala qalbin bashar. Nah, surga itu adalah sesuatu yang kada kawa dilihat oleh mata, artinya kada kawa dibayangkan. Nah, kada pernah dilihat oleh mata, kada pernah didengar oleh telinga, dan kada kawa dilintasakan di dalam pikiran kita. Ya, saking indahnya, saking nikmatnya, nah saking nyamannya di surga itu. Nah, apa aja ada. Nah, itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang melaksanakan sembahyang 5 waktu.
Jadi jangan sampai ketinggalan yang 5 ini ya kalau zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah ini khususan ya kalau yang 5 ini yang wajib, yang sunnahnya. Nah lebih baik lagi tabliyahnya, ba'diyahnya, awabinnya, kemudian witirnya, tahajudnya, duhanya dan isyraqnya. Semakin banyak kita melaksanakan ibadah salat kepada Allah, maka akan semakin dekat kita kepada Allah Ta'ala dan semakin dicinta oleh Allah Ta'ala. Kan ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu menghadap Allah Ta'ala ya kan. Nah, pada saat kita sembahyang pun kayak itu juga, kita sedang mi'raj kepada Allah Ta'ala, kita sedang bertemu dengan Allah Ta'ala. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nah, seandainya ketika kita sembahyang itu kita ingatkan Allah ada di hadapan kita. Kalau seandainya kita kada kawama mau umpamakan nang itu, ingatkan Allah senantiasa melihat kita. Sehingga kualitas ibadah sembahyang kita atau salat kita akan semakin khusyuk, semakin meningkat, ya kan, semakin ikhlas. Nah, kemudian juga di bulan Rajab ini ada peristiwa juga yang sangat besar, yaitu adalah qaul al-alim al-lamah al-syekh al-fadil Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, seorang ulama besar di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan. Nang kemasyhuran sidang ini diketahui oleh saduniaan lah istilahnya, ulama berkarismatik. Nah, kita akan sedikit membaca daripada manaqib beliau. Nah, dimulai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi'ibadillah. Wa khaslatani laisa dunahuma syai'un minasyarr, su'ud dhanni billah wa su'ud dhanni bi'ibadillah. Nang artinya dua perkara yang tiada ada atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara yang tiada ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hambanya Allah. Nah ini dua buah sifat ya kalau husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hambanya Allah. Ini adalah sifat yang sangat mulia. Bahkan ya kalau di antara fadilah orang yang berhusnuzan kepada setiap manusia, apalagi terhadap wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mendapatkan keberkahan sir madad daripada syekh tersebut atau seorang wali tersebut. Kalau sesama manusia aja kita disuruh husnuzan, apalagi dengan orang-orang saleh, apalagi terhadap ulama, terhadap kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala. Nah, dan di antara fadilahnya yang sangat besar yaitu adalah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita baik sangka lawan orang saleh, baik sangka lawan wali-walinya Allah. Nah, kita haul ini kita berbagus sangka kepada mereka. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kada boleh itu berburuk sangka ya kan? Nah, berburuk sangka kepada Allah kada boleh, berburuk sangka lawan hamba-hambanya Allah kada boleh, apalagi dengan wali-walinya Allah. Nah, itu disebutkan bahwasanya ancaman man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Nah, siapa orang yang memusuhi daripada wali-walinya Allah, maka Allah akan memusuhi. Bila Allah sudah memusuhi seseorang, ada bakal ada seorang yang awam menyelamatkan. Nah, sehingga orang yang berburuk sangka kepada wali-walinya Allah itu akan mengakibatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para wali-walinya Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini di antara perkataan Sufyan bin Uyainah, seorang ulama besar, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika dibaca manaqib orang-orang saleh itu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'id bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Safiyah binti Yang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu anhu pada datuknya yang kelima, yaitu An-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Jadi nasab Abah Guru sekumpul itu memang bersambung kepada Datuk Kalampayan, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Jadi kada diragukan lagi bahwasannya Abah Guru sekumpul ini adalah keturunan daripada Syekh Maulana Arsyad Al-Banjari. Ada di antara perkataan ulama, sirrul abad fil amna. Sir atau keberkahan rahasia pada Tuhan itu diletakkan kepada murid-muridnya, kepada anak keturunannya. Keturunannya yang anak ketika Syekh Abu Bakar bin Salim itu hendak wafat. Nah, kemudian murid sidin ini meminta, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, ulun hendak minta sirkian. Nah, jadi Syekh Abu Bakar bin Salim kata kawan, kita ada sanggup menyandang sirku. Nah, kalau menyandang sirku ini hanya keturunanku. Nah, itu ya. Kalau jadi ada khususnya, kadang datu itu hanya memberi kepada keturunannya aja. Bahkan dilimpahkan lawan muridnya nggak disanggup. Nah, jadi hanya keturunan beliau yang sanggup untuk menyandang sir tersebut. Akan tetapi ya kalau jangan juga kita berkecil hati, artinya wah aku ini gak ada keturunan tuan guru, ada keturunan orang saleh, beri dia toko pedagang, dia toko petani, dia toko ya kayak itu aja istilahnya, ada ulamanya lah. Nah, jangan berkecil hati, artinya ya kalau siapapun bisa dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi kekasihnya, meskipun berlatar belakang orang biasa aja. Nah, banyak kayak orang yang asalnya biasa aja ya, kalau kulitannya orang biasa aja, tapi anak ini memiliki kesungguhan, keikhlasan sehingga dijadikan walinya Allah Ta'ala. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anhu sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, keinginannya sesudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Nah, artinya ketika Abah Guru Sekumpul ini masih di perut ibunya, Mama Sidin ini melihat cahaya turun ke pangkuan Sidin. Nah, ini merupakan kabar gembira ya, kalau bisyara mulai dalam perut sudah mendapat bisyara. Kemudian ketika Mama Sidin ini mengidam hendak sesuatu, makan apakah misalnya ya kalau hendaknya. Nah, kemudian ketika Sidin Tagure, nah di dalam mimpi itu sudah diberikan apa nang Sidin ingin akan nang dikehendaki. Nah, jadi ketika bangun guring hilang sudah rasa mangidam tadi. Nah, ini keunikan yang terjadi ketika Abah Guru Sekumpul masih di dalam perut ibunya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu anhu keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang, seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Sofia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu di sekilas info. Ada iklannya sedikit. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampungnya tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Aduk bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana.
Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arbi'a 27 Muharram 1360 Hijriah atau berdekatan dengan 11 Februari 1942 dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbingnya radhiyallahu anhu adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari akan radhiyallahu anhu ilmu tauhid dan ibadah dan akhlak al-karimah serta membaca Al-Qur'an. Jadi nang mengajari sidin pertama-tama nang mandidik melajari ilmu tauhid, Quran dan yang lainnya itu adalah keluarga sidin seorang. Artinya terlahir di keluarga nang fanatik telah lawan agama, artinya berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Qur'an kepada guru Hasan Pesayangan dan ketika usianya radhiyallahu anhu 7 tahun sudah mulai belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Karaton Martapura dan adalah guru-gurunya radhiyallahu anhu ketika itu yaitu guru Abdul Muiz dan guru Ahmad Zaini Umar. Nah, jadi pertama sidin belajar itu di pondok pesantren Darussalam ya Allah. Nah, ketika di pondok Nah, jadi pertama kali Abah Guru Sakumpol itu belajar di pondok Darussalam. Nah, disitulah sidin beliau belajar dengan paman sidin seorang yaitu Guru Saman Mulia. Nah, nomor apa bawa kubur di samping Guru Sakumpol di Raudhah sana ya Allah. Nah, di pemakaman Al-Mahmud. Nah, kemudian sidin belajar juga dengan Guru Anang Sya'rani. Nah, seorang muhaddis ahli hadis di Martapura. Nah, kemudian sesudah sidin menyelesaikan pembelajarannya di Darussalam, beliau diperintahkan oleh pamannya untuk belajar ke Bangil. Nah, belajarlah di sana dengan guru Bangil, ya Allah, Guru Syarwani Abdan Bangil. Ya, dan karena Guru Syarwani Abdan Bangil dan Guru Saman ini murid daripada Sayyid Amin Qutbi, nah maka dua orang ini, Guru Sidin ini, ya Allah memerintahkan pulang lawan Guru Sakumpul atau mengharapkan Guru Sakumpul ini untuk belajar ke Makkah, belajar lawan Sayyid Amin Qutbi. Nah, kemudian pada suatu saat mendapat kesempatan lah Abah Guru Sakumpul untuk belajar di Makkah, belajar dengan Sayyid Amin Qutbi selajur berhaji. Nah, disitulah ketika sidin berhaji itulah sidin bertemu dengan Habib Saleh Tanggul. Nah, Habib Saleh bin Mohsen Al-Hamid ya. Nah, kalau kada salah entah di Arafah itu nah bertemuan lawan Habib Saleh Tanggul, kemudian Guru Sakumpul ini meminta doa lawan Habib Saleh Tanggul. Nah, dia doakan oleh Habib Saleh Tanggul. Jadi luar biasa lah ketika di Arafah mendapatkan doa khusus daripada Habib Saleh Tanggul. Ketika beliau balik ke Banua, ke Martapura, nah mulailah Abah Guru Sakumpul. Sebelumnya pun sudah mulai bermajlisan juga ya Allah. Nah, tapi pas balik gede, nah tambah ramai lagi majelis ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian radhiyallahu anhu setelah mengalami sakit beberapa waktunya hingga dibawa berobat ke Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya diwafatkan radhiyallahu anhu itu di rumahnya di Sakumpul pada sekitar jam 4.40 hari Arbi'a tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun. Dan dimakamkan radhiyallahu anhu itu di komplek Turbah Al-Mahya Ar-Raudhah Sakumpul dan adalah radhiyallahu anhu No battery, please charge. baterainya lah meninggal
meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali serta 3 orang istri. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abwaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Semoga dengan berkat manakib ini kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya No battery, please charge. Power on. dan jiran kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan kepada Allah dan para aulia dan orang-orang saleh, karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka dan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.